Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 221506137. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai monitoring suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi Blink. Jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan alatnya terlebih dahulu. Ini untuk rangkaian alatnya. Oke, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini saya membutuhkan satu project board. Lalu di sini saya membutuhkan 3 buah LED. LED-nya ada yang berwarna merah, warna kuning, dan juga warna hijau. Yang mana LED nanti ini memiliki arti masing-masing. Untuk merah sendiri itu dia artinya danger. Untuk yang warna kuning sendiri itu dia artinya warning. Dan untuk yang warna hijau itu artinya safe. Lalu terdapat sensor DHT di sini. Nah, ini sensor DHT. Lalu di sini juga saya menggunakan satu buah Node MCU. Lalu terdapat kabel jumper. Di sini ya saya gunakan kabel jumper tipe male female, dan juga di sini terdapat satu buah kabel USB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Jadi di sini untuk LED-nya 3 buah LED. Untuk yang kakinya pendek atau negatif arusnya saya sambungkan ke project board yang mengaliri arus negatif. Ini di sini arus negatif, negatif, negatif. Untuk yang positif itu akan saya sambungkan ke Node MCU-nya. Di sini itu saya sambungkan ke pin D3, D4, dan juga pin D5. Lalu untuk yang sensor DHT-nya sendiri, di sini tuh ada 3 buah inputan gitu. Dia ada out, ada plus, dan juga ada minus. Untuk minusnya sendiri itu akan saya sambungkan ke perapan project board ini tuh yang mengaliri arus negatif juga, yang ini. Lalu untuk yang plus itu akan saya sambungkan ke Node MCU yang mengaliri arus 3 volt. Di sini saya sambungkan di sini. Aduh, maaf nggak kelihatan. Nah, ini 3 volt. Di sini yang warna biru ini. Nah, ini tuh dia plus. Lalu untuk yang out dari sensor DHT-nya ini saya sambungkan ke Node MCU juga pada pin D2 yang maaf. Nih, ini. Di sini warna coklat, ini warna coklat. Nah, ini yang di tengah ini itu yang out. Lalu untuk arus negatif ini akan saya sambungkan ke Node MCU juga yang ground yang ini di samping 3 volt ini, warna abu-abu. Nih, warna abu-abu. Nah, ini kabelnya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Dan juga untuk kabel USB-nya itu saya colokkan di Node MCU-nya untuk nanti akan saya colokkan di codingannya di laptop saya agar codingannya masuk ke Node MCU. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya pakai. Oke. Jadi pertama di sini tuh ada template dari Blink-nya sendiri, di mana di sini tuh ada ID Blink-nya, terus ada template nama template, terus dan juga ada token authentication-nya, yang mana 3 ini tuh dapatnya dari Blink. Lalu selanjutnya ini tuh ada pendefinisian Blink-nya, dan juga terdapat library yang saya gunakan, di mana di sini yang saya gunakan adalah library Blink Simple ESP8266, terus ESP8266 Wi-Fi, dan juga ada DHT. Yang mana sensor DHT-nya ini tuh nantinya akan diinisialisasikan ke pin digital D2. Lalu di sini terdapat pin yang digunakan untuk lampu LED, yaitu ada red, yellow, dan green. Untuk yang red sendiri itu dia di D3, yellow D4, dan juga green di D5. Lalu di sini terdapat koneksi WiFi yang saya gunakan. Di sini tuh ada password dan juga ada nama WiFi-nya.
Lalu di sini tuh ada stringless notification. Ini tuh adalah sebuah variabel untuk menyimpan status notifikasi sebelumnya. Lalu di sini terdapat fungsi untuk membaca suhu dan kelembapan serta mengirimkan log event yang berguna sebagai notifikasi nantinya. Di mana di sini tuh ada fetch sensor float H, di mana ini tuh H berarti untuk membaca si humidity atau kelembapan. Sedangkan di sini untuk float T itu artinya temperatur, yang mana di sini gunanya untuk membaca si temperatur atau si suhu. Di sini juga ada percabangan apabila pembacaannya itu gagal, maka akan mencetak pesan failed to read from DHT sensor. Nah, lalu di sini tuh terdapat suatu fungsi untuk menampilkan data suhu dan kelembapan ke serial monitor. Lalu di sini juga terdapat logika untuk menyalakan lampu LED serta mengirim log event berdasarkan suhu. Di mana untuk logika yang pertama, apabila suhunya itu atau temperaturnya lebih dari 32, dia itu akan mencetak lampu merahnya itu akan on dan akan mencetak status danger. Nah, di mana di sini tuh juga ada fungsi untuk mengirim log event danger hanya jika status sebelumnya itu berbeda. Nah, lanjut di sini apabila kondisi yang kedua, apabila suhunya itu berada di antara 30 dan juga hingga 32, di mana di sini dia tuh akan mencetak uh, keadaan warning, di mana yang akan hidup adalah si lampu kuning, sedangkan merah dan hijau itu akan mati. Di sini juga sama seperti yang pada danger tadi, di sini ada suatu uh, percabangan atau logika untuk mengirim log event warning apabila status sebelumnya itu bukan warning. Nah, di sini itu kita menggunakan blink log event. Lalu untuk keadaan yang tiga, yaitu apabila suhunya itu berada di bawah 30, yang artinya itu dia safe. Di sini dia akan mencetak keadaan safe, yang mana akan menghidupkan lampu yang hijau. Dan di sini juga sama, ada terdapat logika untuk mengirim log event safe apabila status sebelumnya itu dia bukan safe. Sama di sini menggunakan blink log event juga untuk mengirimkan notifikasi di blinknya. Oke, baik. Lalu di sini tuh terdapat serial begin dan juga serial print line, di mana itu merupakan serial di monitornya. Jadi nanti ini tuh akan menampilkan ini, serial monitor yang ini, seperti ini. Lalu ada blink begin authentication, SSID, dan pass, di mana ini tuh memulai koneksi blink menggunakan, jadi dia ini memulai koneksi blink dengan menggunakan WiFi yang tadi itu udah kita deskripsikan di atas. Lalu ada DHT begin, ini tuh memulai sensor DHT-nya itu untuk membaca suhu dan kelembapan. Lalu ada pin mode, di mana itu gunanya mengatur pin LED sebagai output. Lalu ada time set interval, ini tuh merupakan suatu fungsi untuk mengirim data sensor secara periodik ke blink. Nah, mengirimnya ini tuh setiap 5 detik. Lalu terdapat blink run dan timer run, ini merupakan fungsi untuk menjalankan blink dan juga menjalankan si timer. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai blinknya. Di sini blinknya ini udah saya buat, yaitu namanya suhu dan kelembapan. Di sini suhu dan kelembapan, kita pencet yang edit. Nah, di sini saya menggunakan widget box, yaitu ada calc, terus ada label, dan juga ada chart. Di sini untuk pertama ke data stream dulu. Baik, untuk data streamnya itu di sini dia ada dua, yaitu ada untuk suhu dan kelembapan. Di mana untuk suhu sendiri itu saya menggunakan pin virtual yang V0, dan juga untuk yang kelembapan itu saya menggunakan pin virtual V1. Kalau sudah, saya akan reply. Lanjut kita untuk mengatur ininya. Di sini untuk widget box saya menggunakan label, gauk, dan juga ada chart. Nah, di sini untuk yang gauk dulu kali ya. Yang gauk ini saya untuk yang suhu itu menggunakan
Data stream sesuaikan dengan yang tadi yaitu v0 dengan di sini kita menggunakan override data stream min max field di mana ini tuh agar bisa menampilkan nilai minimal dan maksimumnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa boleh pakai change color based on value atau enggak, tapi di sini saya mau pakai. Kalau sudah di save aja. Lalu itu sama juga untuk yang kelembapan. Di sini juga saya menggunakan data streamnya itu v1 dengan menggunakan override data stream min or max field, di mana di sini tuh akan menampilkan min dan juga maksimalnya, nilai minimal dan maksimalnya. Di sini minimalnya itu 0 dan juga 100. Nah, untuk warnanya ini sendiri itu dia bebas mau warna apa aja, cuman saya maunya warna itu kayak ke green-greenan yang muda gitu. Dan untuk warnanya ini juga opsional ya, jadi basi mau pakai atau enggak. Tapi saya di sini maunya pakai. Kalau udah saya save, lanjut di sini untuk yang label. Untuk yang label ini juga sama. Saya data streamnya menggunakan yang V0 untuk suhu, dan di sini untuk content alignment-nya itu saya pakai yang left atau rata kiri. Dan untuk show level itu saya menggunakan minimalnya itu 0 dan maksimalnya 100. Dan untuk level positionnya itu saya pakai vertikal yang ini level position. Dan karena dia suhu, jadi saya menggunakan warna merah di sini. Sama dengan yang ini juga. Kalau udah save. Untuk yang kelembapan juga sama. Untuk kelembapan sendiri data streamnya itu V1. Lalu untuk colornya itu saya masih pakai yang tadi kayak green-green lemon gitu. Lalu saya juga show level di mana nantinya dia akan menunjukkan nilai di sini. Di sini nilai min itu 0 dan di sini nilai max-nya itu 100. Kalau sudah save. Dan di sini untuk chartnya itu juga sama kurang lebih. Ini tuh kita bisa mengatur. Oh ya, untuk data streamnya sama. Untuk suhu dia V0. Nah, ini dia tuh ada banyak chart type, ada yang line, ada yang area, ada yang column, ada yang step line. Tapi di sini saya itu pakainya yang apa ini? Column. Terus saya juga menggunakan show y-axis dan auto scale. Ya, kalau udah nanti di save aja. Begitu juga untuk yang kelembapan. Sama aja. Saya menggunakan kolom sama data streamnya V1. Oke. Nah, begini kurang lebih. Dan untuk notifikasi, itu saya menggunakan event and notification, di mana untuk event and notification ini itu di sini saya menggunakan 3 buah notifikasi, yaitu ada save, warning, and danger. Kita buka satu-satu. Untuk yang save ini sendiri, dia save, type-nya itu dia info, notification-nya itu saya enable notification yang akan mengirimkannya itu ke device si ownernya, jadi yang punya device. Lalu untuk settingnya seperti ini, dia eventnya ini will be sent to user only once per 1 menit, jadi akan mengirimkan notifikasi itu setiap 1 menit. Jangan lupa untuk show in notification in device page and home screen. Lalu untuk expose-nya juga saya allow-kan untuk condition dan action-nya. Kalau udah save. Begitu juga untuk yang warning dan danger. Ini untuk yang warning. Seperti ini. Sama aja. Beda event name-nya aja. Notification juga sama. Settingnya juga sama seperti tadi. Akan mengirimkan setiap 1 menit. Expose to automation juga sama. Dan untuk yang danger, ini itu juga sama, cuman bedanya adalah di type, di mana untuk danger ini, saya menggunakan type-nya itu warning, yang ini. Selain itu sama aja. Kalau udah di-save, dan kalau udah, dan untuk menambahkan ini seperti apa? Menambahkannya itu cukup mudah, kita menggunakan pencet yang add new event. Nah, di sini kita tinggal pencet aja mau namanya apa, terus kita setting di sini mau bagaimana, kalau sudah baru create. Oke, seperti itu. Save and apply.
Di sini sebelumnya saya sudah melakukan monitoring suhu selama kurang lebih 24 jam. Itu saya memasukkannya itu dari saya memonitoringnya itu dari tanggal 27 jam 1 pagi hingga tadi pagi. Tanggal 27 jam 1 pagi hingga tadi pagi jam 7 hingga jam 9 pagi. Nah, di sini bisa dilihat di sini untuk, aduh, mungkin saya zoom aja kali ya. Aduh, maaf. Nah, ini untuk bisa dilihat, mungkin di sini suhu yang paling tinggi itu ada di sini pukul 7.44 PM pada tanggal 28 September itu suhunya menyentuh 30,50 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu yang paling rendah itu dia berada di Dia berada di 28,9 derajat Celcius. Itu sekitar jam 5 hingga jam 6 pagi pada pukul 28 September. Nah, untuk tanggal 27-nya itu mungkin semalam itu sekitar 29 hingga ya 29.30 itu untuk semalam. Pada tanggal 27 September, sekitar segitu. Dan untuk kelembapannya juga sama di sini. Aduh maaf. Nah di sini ini tuh bisa kita drag, bisa di zoom juga. Aduh. Di sini untuk tingkat kelembapan paling tinggi itu dia ada di tanggal 27 September pukul 10.24 PM atau 10.24 malam dengan kelembapan setinggi 76. Dan untuk kelembapan paling rendah itu dia ada di sekitar 71 itu pada tanggal 27 September juga itu sekitar pukul 11.43 PM. Baik, di sini mungkin akan saya langsung demokan mengenai cara pemakaian alatnya. Pertama, kita colokkan dulu menggunakan kabel USB ke laptop yang sudah di coding tadi. Ada sebentar. Nah, ini lalu kita upload. Kita tunggu sampai uploadnya itu selesai. Nah, ini Nah, di sini penguploadannya sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini untuk rangkaiannya. Di sini terdapat 3 buah LED yang mana untuk yang merah ini tuh dia menginisialisasikan danger. Untuk yang kuning ini dia warning, untuk yang hijau dia ini safe. Dan seperti keterangannya tadi, untuk yang safe itu untuk yang danger itu dia suhunya di atas 32 derajat saya bikin. Lalu untuk yang warning itu dia di antara 30 hingga 32 dan juga untuk yang safe itu dia di bawah 30 derajat Celcius. Dan kita lihat di sini di serial monitor bahwa suhunya adalah 30,80 derajat Celcius. Sehingga di sini lampu yang hidup adalah lampu yang kuning yang menginisialisasikan warning. Jika nanti di sini saya akan mencoba untuk menaikkan suhunya itu hingga di atas 32 agar lampu merah ini menyala. Ini suhunya, ini sensornya. Aduh sebentar.
31,30. Nah, di sini lampu yang merah itu menyala. Dan juga di sini temperaturnya itu 32,30. Dan keterangannya adalah danger. Di sini yang menyala lampunya adalah yang berwarna merah, sedangkan yang warna kuning tadi mati dan warna hijaunya mati. Nah, di sini suhunya itu sudah berganti lagi menjadi 31,30 derajat. Di sini yang mana lampu yang hidup adalah kuning. Kita bisa lihat di blinknya. Nih, sesuai dia suhunya adalah 31,3 derajat dan juga kelembapannya 70. Nah, untuk mengetahui notifikasinya dari blink ini, kita bisa memencet notification and event ini. Nah, di sini dia sudah ada keterangan bahwa warning suhu antara 30 derajat hingga 32 derajat Celcius. Yang ini. Untuk yang warning, nih, suhunya adalah 31,3 derajat Celcius. Kita bisa lihat notifikasi. Di notifikasi adalah warning, yang mana suhu antara 30 hingga 32 derajat Celcius. Baik, dan ini adalah contoh dari notifikasi apabila suhu mencapai tinggi di atas 32 derajat Celcius. Di sini blinknya akan menampilkan notifikasi danger suhu di atas 32 derajat Celcius. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai monitoring suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi Blink. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.